Ketemu lagi dengan saya di MA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang selular otomata. Kali ini kita akan melihat secara khusus aplikasi untuk difusi. Ya, jadi yang akan kita lihat adalah difusi panas, yaitu kalau kita lihat di sini energi panas itu ditransfer oleh proses konduksi, ya. Antar objek yang memiliki perbedaan suhu. Jadi kalau dia memiliki perbedaan suhu, ya, objek yang memiliki suhu yang lebih tinggi akan melakukan konduksi panas ke objek yang dengan suhu yang lebih rendah. Ya, jadi yang terjadi adalah ada tumbukan antar partikel, ya, dan kemudian partikel dengan suhu yang lebih tinggi atau energi kinetiknya lebih banyak, ya, akan mentransfer sebagian dari energi kinetik tersebut ke partikel dengan suhu yang lebih rendah. Jadi energi kinetiknya yang lebih sedikit. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan difusi energi atau difusi panas. Ya, dan ini kita akan melihat suatu model selular otomata yang dibangun oleh Cunningham pada tahun 2007. Ya, yang kita lihat di sini adalah lempengan logam yang tipis. Ya. Jadi tentu saja pada saat kita mau memodelkan, ya, akan ada asumsi-asumsi yang menyederhanakan, ya. Jadi di sini asumsi menyederhanakan yang pertama adalah kita memodelkan hanya di lempeng 2 dimensi. Jadi kita pergunakan array 2 dimensi. Kenapa seperti itu? Karena diasumsikan bahwa suhu logam itu ditentukan oleh suhu pada lapisan atas logam, ya. Jadi yang di bawahnya tidak pengaruh begitu, ya. Jadi kita hanya lihat penampang atasnya saja, ya. Dan ini bisa kita lakukan kenapa? Karena kita menganggap lempeng logamnya tipis, ya. Kalau lempeng logamnya cukup tebal, ya tentu saja dia bisa dipengaruhi, ya, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan, dan seterusnya, ya. Jadi ini kita punya lempeng logam yang tipis, kita asumsikan dimodelkan secara 2 dimensi. Nah, kemudian di sini lempengan tersebut berada di dalam ruangan, ya, di mana suhu di lingkungan sekitar itu suhunya sama, ya, dengan suhu lempeng tersebut, ya. Jadi antara lingkungan dengan dengan lempeng itu memiliki suhu yang sama, ya. Dan kemudian di sini yang terjadi adalah suhunya berdifusi di dalam lempengan, ya. Jadi terjadi transfer energi, ya, difusi energi di dalam lempeng saja, dan apa yang terjadi di luar lempeng, ya, itu tidak akan mempengaruhi suhu, ya. Jadi karena kita modelkan sebagai array 2 dimensi, kita punya matriks seperti ini, ya, matriks M kali N. Oke, kita akan mulai dengan menginisialisasi matriksnya atau menginisialisasi array-nya. Dan karena kita memiliki asumsi bahwa suhu di lempeng logam itu akan sama dengan suhu di lingkungan, berarti di sini setiap sel diinisialisasi dengan suhu lingkungan, ya. Jadi misalnya kita gunakan parameter ambient, ya, kecuali untuk sel-sel yang akan kita definisikan sebagai sel yang bersifat panas atau dingin, ya, ini kita gunakan parameter hot atau cold, ya. Jadi kalau misalnya kita visualisasikan akan terlihat seperti ini, bahwa semua selnya, ya, itu akan berwarna abu-abu, artinya dia memiliki suhu ambient, kecuali untuk sel-sel dengan suhu hot, ya, berwarna hitam, atau sel-sel dengan suhu cold berwarna putih, ya. Dan ini model yang akan kita gunakan yang berdasarkan pada hukum Newton dengan pemanasan pendinginan yang mengatakan bahwa bahwa laju perubahan suhu suatu objek itu akan sebanding dengan perbedaan antara suhu objek tersebut dengan suhu lingkungannya, ya. Dan di sini akan kita gunakan ketetanggaan Moore, ya. Jadi kalau misalnya kita memandang suatu site, ya, jadi perubahan suhunya itu delta site itu akan berbanding lurus dengan beda suhu dirinya sendiri, suhu site dengan suhu tetangga, ya. Tetapi di sini karena kita mempergunakan ketetanggaan Moore, akan ada 8 tetangga, ya. Di sini kita lihat tetangganya diberi
notasi I ya, karena ada 8. Kemudian akan kita jumlahkan semua perbedaan suhu tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita jumlahkan perbedaan suhu antara neighbor dengan site ya, ada 8 buah. Kita jumlahkan ada 8 buah. Kemudian tentu saja karena ini sebanding kita kalikan dengan parameter difusi R ya, parameter difusinya R. Jadi pada saat T tambah delta T, suhunya adalah apa? Suhu yang lama ditambah beda suhu ya. Jadi suhu yang lama ditambah dengan R dikali ini ya. Tentu saja kita bisa buka kita satukan ya, yang dikalikan dengan side ya, sehingga akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat contoh yang pertama ya. Kalau misalnya kita punya parameter difusinya adalah 0,1, kemudian suhu dalam selnya seperti di gambar ini ya. Jadi ini kita lihat selnya hanya ada 9. Nah, bagaimana suhu yang di tengah ini? Ya, tentu saja kita jumlahkan bedanya semua ya. Kita jumlahkan bedanya semua ya. Beda antara 5 dengan 3. Kalau kita lihat di sini kita kurangkan ya yang suhu di site ke suhu yang di neighbor ya. Jadi di sini kita punya bedanya -2, di sini bedanya -1, di sini bedanya 1, 2, -2, -4, -5 dan -3 ya. Kemudian kita jumlahkan semua dikalikan dengan 0,1 ya, ditambahkan dengan suhu sebelumnya yaitu 5 ya. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Oke, jadi algoritmanya akan seperti ini ya. Ini suatu fungsi difusi ya. Jadi yang kita keluarkan dari fungsi tersebut adalah 1 min 8 kali tadi ya, R ya, dikalikan dengan suhu di site, kemudian kita tambahkan dengan R dikalikan dengan jumlah semua suhu di tetangganya. Oke. Ya. Nah, tapi kalau Anda lihat ya, contoh yang ini ya. Misalnya saya ingin melihat sel yang ini sebagai site saya. Ya. Nah, tapi karena dia sudah di ujung akan menjadi masalah ya. Kenapa? Karena kita akan menjumlahkan semua tetangganya ya. Ini di algoritma, ini dijumlahkan, ini dihitung, ini yang di sini dihitung, di sini juga ya. Nah, kalau begitu jadi masalah ya. Kalau kita lakukan begitu saja tanpa penyesuaian, tentu saja akan terjadi error di algoritma. Kenapa? Karena nilai tetangga dari 2 ini tidak semuanya terdefinisi. Ya. Maka dari itu kemudian kita harus mendefinisikan apa yang disebut sebagai kondisi batas. Ya, artinya apa? Kita harus memperluas batas-batas matriks tersebut ya. Kita harus menambahkan satu baris ya di sebelah kiri, satu kolom di sebelah kiri, satu kolom di sebelah kanan ya. Kemudian 2 baris ya di atas dan di bawah. Ya. Nah, ini biasanya disebut GOSEL ya, sel hasil perluasannya. Beberapa cara perluasan di sini kita akan melihat ada 3 buah ya. Memberikan suhu yang sama untuk semua GOSEL. Ya, jadi semua GOSEL itu diberikan suhu yang sama ya, seperti ini ya. Diberikan suhu yang sama. Kalau Anda lihat yang bagian putih ini adalah array yang memang betul-betul yang kita miliki aslinya begitu ya. Kemudian yang biru ada GOSEL. Dan itu diberikan suhu yang sama ya. Jadi misalnya kalau kita mau memodelkan suatu pulau gitu ya, kemudian dibatasi oleh laut begitu ya. Nah, berarti bisa seperti ini ya. Jadi suhu yang sama untuk di pinggirnya ya, untuk di batasnya. Ya, itu disebut absorbing boundary condition. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan suhu tetangga terdekat untuk suhu di GOSEL ya. Jadi dianggap serupa dengan tetangga terdekatnya. Itu disebut reflecting boundary condition. Ya. Jadi misalnya saya punya ini kan yang bagian di dalam batas bold ini adalah matriks aslinya ya. Jadi kalau saya punya suhunya seperti ini di sini ya. Nah, nanti kita copy saja di sini seperti ini ya. Nah, ini di copy ke sini, Nah, ini jadi di copy ke sini juga. Ya. Dan
di batas-batas yang lain juga berlaku hal yang serupa. Dan yang ketiga adalah di sini kita punya kita menghubungkan north, south, dan east, west ya. Jadi yang atas dengan bawah kita hubungkan ya. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau misalnya Anda punya selembar kertas, Anda hubungkan yang atas dengan bawah. Kemudian yang kiri kanan Anda hubungkan juga ya. Jadi nanti akan jadi seperti donat begitu ya. Nah, ini yang kita sebut periodic boundary condition ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi yang ini ini kan yang di bawah ya, yang di south ya. Ini dikopikan kemana? Dikopikan ke batas yang ada di atas ini. Ya, sedangkan suhu yang di sini dikopikan ke batas yang ada di bawah sini. Dan kiri kanan juga berlaku seperti hal yang sama. Oke, itu kondisi batas. Ya, jadi tergantung kebutuhan modelnya seperti apa. Apakah kita mau memilih yang absorbing, reflecting, atau yang periodik. Oke, ya. Nah, ini Anda bisa coba ya untuk masing-masing kondisi batas, baik absorbing, reflecting, atau periodik untuk matriks yang tadi juga kita sudah lihat ya. Nah, silakan Anda coba nanti kondisi batasnya seperti apa. Ya. Dan tentu saja Anda harus memikirkan bagaimana cara membuat algoritma ya untuk masing-masing kondisi tersebut. Ya. Mungkin yang paling mudah tentu saja absorbing ya. Jadi Anda hanya hanya memberikan satu nilai tertentu ya untuk semua kondisi batas. Ya. Dan tentu saja sebelumnya Anda juga harus memikirkan algoritma untuk mengubah ya yang tadinya adalah array asli yang kita miliki dengan array hasil perluasan ya. Jadi ditambahkan dengan kondisi batas. Ya. Ya, karena kalau tadinya ukurannya adalah M kali N ya, setelah ditambahkan dengan kondisi batas ukurannya menjadi M plus 2 dikali N plus 2 ya, tetapi yang matriks aslinya kita tempatkan di tengah ya. Oke ya, coba Anda pikirkan bagaimana algoritmanya ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita letakkan matriks yang asli ke dalam ke tengah-tengah dari matriks yang kita miliki. Kemudian kita harus mendefinisikan sel-sel, memberikan nilai untuk sel-sel di batas dengan tergantung pada kondisi batas yang kita gunakan. Ya. Nah, bagaimana membuat koordinatnya? Ya, jadi kalau kita lihat di sini kalau kita punya side-nya itu kita sebut sebagai I, J. Tentu saja ya kalau north itu kan ke atas ya, berarti ini sebenarnya kalau kita lihat di notasi matriksnya itu menjadi I-1, J ya. Kalau kita lihat yang selatannya south itu kan menjadi I plus 1, J ya, berlaku juga yang sama ya. Kalau timurnya isinya akan jadi I, J plus 1, kemudian baratnya west itu akan menjadi I, J min 1 ya. Jadi nanti kalau sudah dibuat algoritma dalam matriks, tentu saja yang tadi algoritma kita masih mempergunakan north, east ya, algoritma difusi masih ingat ya. North, east, west, dan seterusnya itu semua harus diterjemahkan dalam notasi matriks ya, dengan mempergunakan koordinat yang seperti ini. Ya, tentu saja nanti matriks yang kita punyai bukan dari baris ke 1 sampai M, tetapi barisnya dari ke-2 sampai M plus 1. Ya, baris pertama dan baris ke M plus 2 adalah untuk batasnya ya. Dan tentu saja yang di batas itu kita tidak lakukan difusi ya. Yang kita lakukan difusi hanya untuk sel-sel yang ada di tengah ya. Yang kalau kita lihat di sini sel yang biru ini. Sel yang biru ini kita lakukan algoritma difusi atau fungsi difusi ya. Yang di batas tentu saja tidak ya, karena itu hanya untuk membuat kita bisa melakukan fungsi difusi atau algoritma fungsi difusi terhadap sel-sel yang berwarna biru. Oke, nah ini display ya, biasanya digunakan warna merah untuk panas, biru untuk dingin ya, tapi kalau misalnya mau monokrom juga bisa ya. Jadi biasanya kita kita buat model sehingga nanti bisa divisualisasikan dengan baik begitu ya. Jadi kan ada gradasi ya warna dari yang panas ke yang dingin ya. Jadi dari merah ke biru itu ada gradasi warnanya ya, bukan hanya merah
satu jenis warna, kemudian biru satu jenis warna ya. Kenapa? Karena ada perubahan ya dari suhu yang panas tadi berapa misalnya suhu panasnya 50 ke 0 gitu ya. Jadi ada yang suhu 40 ya, itu warnanya harus berbeda dengan yang 50 dan sebagainya. Nah, ini jadi digunakan model RGB ya, color model, di mana pakai persentase ya untuk red dan blue pada setiap sel ya, atau kalau kita mau monokrom pakai hitam dan putih begitu ya. Jadi diberikan persentase. Jadi misalnya kalau saya punya suhu paling dingin 0, suhu paling panas 50 ya. Nah, di sini kalau 0 itu diberikan apa namanya fraksinya ya 0 ya. Jadi dari mana itu? Dari suhunya dibagi 50 ya. Kemudian yang suhu tertinggi 50 dibagi 50 tentu saja 1. Ya. Nah, ini nanti bagian yang berwarna merahnya ya adalah seperti ini ya. Jadi bagian yang berwarna merahnya kan ini satunya yang besar ya, yang paling panas. Sedangkan bagian berwarna birunya itu sebaliknya tentu saja 1 dikurangi ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi itu displaynya. Dan kemudian nanti algoritmanya seperti apa? Algoritmanya tidak kita akan bahas di sini, tapi coba Anda pikirkan ya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kali tentu saja kita harus inisialisasi ya. Kita harus inisialisasi dan kemudian nanti setelah itu diiterasi sebanyak T kali. Ya. Yang diiterasi apa saja? Pertama adalah perluasan berdasarkan kondisi batas ya. Jadi ingat ini dilakukan dilakukan setiap iterasi ya, bukan hanya di awal. Kecuali mungkin untuk absorbing bisa kita lakukan di awal, tetapi kalau dua yang lain ya tidak bisa ya, karena itu kan tergantung ya. Kalau reflecting kan harus sesuai dengan suhunya harus sesuai dengan tetangga terdekat ya. Kalau periodik harus sesuai dengan yang tadi south north ya, east west begitu ya. Jadi kalau matriks yang di dalamnya yang birunya berubah, tentu saja batasnya akan berubah ya. Jadi ini harus dilakukan, perluasan matriks berdasarkan kondisi batas dilakukan di dalam iterasi. Kemudian Anda lakukan proses fungsi difusinya tadi. Kemudian Anda displaykan. Ya, jadi ini langkah-langkahnya. Kita lihat contohnya ya, ini contoh yang dilakukan di buku ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya bukan -1 ya, tetapi sama dengan ya. Jadi kalau T sama dengan 0 tadi sudah kita lihat di awal ya proses inisialisasi gambarnya. Tapi pada saat T sama dengan 1 kita lihat karena ini panas ya, dia akan menularkan panas ke sekitarnya. Ya. Nah, ini karena dingin dia akan mendinginkan sekitarnya. Ya, ini juga panas sama ya. Ini pada saat T sama dengan 1, ini pada saat T sama dengan 2 ya. Anda bisa lakukan tentu saja. Ini T sama dengan 10 ya, Anda lihat ya. Ini panasnya dikonduksikan begitu ya. Ini T sama dengan 20, T sama dengan 40, T sama dengan 50. Ya, tentu saja karena karena yang suhu di ini kan tadinya panas sekali ya 50 derajat ya, tetapi tentu saja akan berkurang karena dipengaruhi oleh tetangga-tetangganya. Ya. Jadi itu saja subbab 10.2 tentang difusi ya. Tadi sudah Anda lihat bahwa setelah ini kita akan melihat selular automata untuk penyebaran api. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.